Makanya ketika kita berbicara tentang takwa dan solusi, itu berkaitan dengan orang punya masalah dari sisi takdir, punya masalah dari sisi hidupnya, tapi dia mengambil solusi, tetap berusaha untuk berada di atas jalan yang lurus, berada di atas rel, nanti Allah kasih solusi yang terbaik. Dan itu Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kasih rizki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dia duga. Baik, kita coba bacakan keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir untuk ayat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang menjadi dasar kita dalam kajian ini disebutkan oleh Allah di surat At-Talaq ayat yang kedua, yang sebenarnya dari sisi tekstual ayat ini membahas tentang masalah perceraian. Dalam kegiatan perceraian yang dilakukan di antara suami istri, itu sering sekali ada potensi kedzaliman. Entah suami yang mendolimi istri atau istri yang mendolimi suami. Mohon maaf, cerai itu boleh atau tidak, Pak? Boleh. Apa hukum cerai? Haram atau makruh atau mubah, sunnah atau wajib? Apa hukum cerai? Mubah. Hukum asal cerai makruh. Kenapa makruh? Itu yang dibanggakan oleh iblis. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan, inna iblisa wada'a arsyahu 'alal ma'. Iblis menaruh istananya, singgasananya di atas air, di atas laut. Fa ba'atha sarayahu, kemudian dia mengirim pasukan-pasukannya untuk menggoda manusia. Lalu mereka datang menghadap untuk lapor. Jadi walaupun iblis, tapi dia punya SOP ya, bagaimana teknis untuk menggoda manusia. Satu demi satu setan lapor. Terus ditanya sama iblis, apa yang sudah kamu lakukan? Aku sudah berhasil menggoda orang untuk minum khamr, aku berhasil menggoda orang untuk berbuat A, berbuat B. Iblis selalu bilang, biasa saja, biasa saja, biasa saja. Sampai ada salah satu setan yang mengatakan, tidaklah aku tinggalkan fulan illa farraqtu bainahu wa baina zaujati. Ketika aku tinggalkan dia, aku telah berhasil memisahkan antara dia dengan istrinya. Lalu dia didekatkan ke iblis. Kemudian iblis mengatakan, nikma anta, kau adalah setan berprestasi. Masya Allah, sebaik-baik setan adalah kamu. Nah, jamaah belakang Allah, iblis begitu bangga ketika ada di antara pasukannya yang berhasil membuat suami istri bercerai. Walaupun bercerai bukan sesuatu yang haram, bahkan Nabi SAW sendiri pernah melakukannya. Siapa nama wanita yang pernah diceraikan Rasulullah SAW? Di antaranya adalah Hafsah bintu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Jibril meminta kepada Rasulullah SAW untuk merujuk Hafsah dengan alasan fa innaha kana sawwamah qawwamah. Hafsah itu wanita yang rajin puasa dan rajin qiyamul lail. Baik. Nah, dalam prakteknya ketika orang melakukan perceraian ini, ternyata terkadang ada tindak kezaliman, sehingga syariat membolehkan tapi diatur. Maka dalam perceraian harus dilakukan A, dilakukan B, dilakukan C, biar tidak saling mendolimi. Kalaupun pisah, pisah dengan baik. Kalaupun bersatu, bersatu dengan baik. Jadi istri dipertahankan, rujuklah dengan baik. Dan kalaupun cerai, cerailah dengan baik, agar jangan sampai ada sisi kedzaliman dalam keluarga. Mohon maaf ya, masih banyak terkadang suami yang berpikir, iki bojo-bojoku dhewe ya karepku. Nggak bisa kayak gitu, Pak. Betul itu istri Bapak, tapi tidak boleh terserah saya.
Sebab yang namanya berkeluarga itu ada aturannya. Kalau kemudian terserah saya, rusak hidup di dunia ini. Nah, berkaitan dengan itu, terkadang ada orang yang dia berbuat zalim, maka Allah Subhanahu wa taala arahkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Walaupun perceraian itu mungkin pahit bagi kamu, tapi kau harus tetap berada di atas aturan syariat. Wa may yattaqillah, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah bakal berikan jalan keluar untuknya, jalan keluar yang terbaik. Nah, sekarang kita akan baca keterangan dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, di situ ada pernyataan yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa dalam Al-Quran itu kan ada ayat-ayat yang punya keistimewaan khusus. Ada ayat yang punya keistimewaan khusus. Kata beliau, ajma'u ayatin fil Quran, ayat yang paling menggabungkan semua aturan dalam Al-Quran itu adalah firman Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Itu ayat yang paling ajma', merangkum semuanya. Lalu kata Ibnu Mas'ud, wa inna aktsara ayatin fil Qur'ani faraja, dan ayat yang memberikan jalan keluar paling banyak dalam Al-Quran adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi kalau kamu punya masalah apapun, apa sih solusinya? Solusi semua masalah disebutkan dalam satu ayat ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik baginya. Yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud, wa inna aktsara ayatin fil Qur'ani faraja, ayat yang paling banyak memberikan jalan keluar bagi masalah manusia. Ada satu ayat yang disebut sebagai arja ayatin fil Qur'an, ayat yang memberikan harapan terbesar dalam Al-Quran. Sebutkan ayat apa yang dimaksud. Dapat hadiah. Gimana kalimatnya? Yang disebut sebagai arja ayatin fil Quran, ayat yang memberikan harapan terbesar dalam Al-Quran. Inna ma'al usri yusra. Ada yang lain? Ada yang baik. Sebagian ulama mengatakan arja ayatin fil Quran adalah firman Allah di surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Rabbmu akan memberikan anugerah kepadamu wahai Muhammad, fatarda, sampai kamu ridho. Dan tidak ada sesuatu yang membuat Nabi SAW ridho selain seluruh umatnya masuk surga. Sehingga ini memberikan harapan terbesar bagi kita. Allah berjanji kepada Nabi SAW bahwa Allah akan memberikan anugerah kepada Rasul SAW sampai beliau ridho, dan tidak ada anugerah yang membuat Nabi SAW merasa ridho selain ketika seluruh umatnya masuk surga. Artinya kita punya harapan di situ. Baik, kembali ke sini. Dari sinilah kita bisa lihat bahwa bertakwa kepada Allah adalah solusi untuk semua masalah. Anda punya masalah apapun, solusinya di sini. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji, siapa yang bertakwa kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar untuknya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selanjutnya, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, kata Rasulullah SAW, man aktsara minal istighfar
ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang rajin membaca istighfar, dan bagian dari takwa adalah mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang sudah dilakukan. Siapa yang rajin membaca istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar setiap kali dia punya masalah, dia punya keresahan. Wa min kulli dhikin makhraja, Allah taala akan berikan jalan keluar ketika dia mengalami kesempitan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia duga. Dan ini sejalan dengan ayat yang tadi kita baca. Walaupun hadis ini dinilai oleh para ulama, sebagian ulama menilai sebagai hadis bermasalah, namun ini sejalan dengan ayat yang tadi kita baca. Dalam keterangan yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan barang siapa yang dia berusaha untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan yang terbaik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, disebutkan dalam hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatlu ala hadhil ayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Abu Dzar, law anna an-nasa kullahum akhadhu biha kafathum. Wahai Abu Dzar, kalau semua manusia komitmen dengan ayat ini, Allah bakal memberikan kecukupan untuk seluruh kebutuhan mereka. Karena kan sering ya, orang itu dijanjikan dengan amalan-amalan tertentu, lalu dalam amalan itu disebutkan keutamaannya, semua hajatnya akan dicukupi, semua keinginannya akan dikabulkan, semua harapannya akan diwujudkan, dan seterusnya. Seringkali ada kayak gitu ya. Kemarin saya dapat broadcast, Pak, ada anjuran seperti ini, benar nggak? Apa itu? Malam tanggal 1 Muharram dianjurkan untuk sholat 2 rakaat. Rakaat yang pertama membaca Al-Fatihah sekian kali, membaca Qul Huwallahu Ahad sekian ratus kali, dan seterusnya. Siapa yang melakukan ini, maka semua hajatnya akan dipenuhi, semua kebutuhannya akan diwujudkan, semua harapannya. Masya Allah. Dan rata-rata keinginan duniawi. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memperhatikan, semua hadis palsu itu rata-rata janjinya duniawi. Jarang kok hadis palsu menyebutkan dosanya diampuni, gitu. Nanti derajatnya akan ditinggikan di surga, itu jarang. Makanya dua hal ini selalu sinkron, antara perbuatan bid'ah dengan semangat nyari dunia, itu sinkron. Sebagaimana perbuatan syirik juga sinkron dengan orang yang tamak terhadap dunia. Makanya hampir semua korban syirik di, misalnya di kuburan atau di tempat-tempat keramat, itu yang dicari apa? Yang dicari apa? Dunia. Padahal Nabi SAW arahkan, orang ziarah kubur tujuannya apa? Ingat mati. Rasulullah SAW mengatakan, Al-ana fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Lakukanlah ziarah kubur, karena ziarah kubur akan mengingatkan kalian terhadap kehidupan akhirat. Maka kalau orang ziarah kubur dengan tujuan biar ingat akhirat, kira-kira ada nggak Pak orang yang ziarah kubur dengan harapan lulus CPNS? Ya, terlupakan semuanya. Dia tidak akan terfikir untuk dapat dunia karena yang dia ingat akhirat. Berarti kalau kemudian orang ziarah kubur, mbok kono ziarah kubur biar daganganmu laris, bisnismu lancar, karirnya bagus, biar nanti kamu lulus CPNS. Ini kan ziarah kubur salah fungsi.
Kok bisa Pak salah fungsi? Nah, fungsi ziarah kubur bukan itu. Fungsinya biar kamu ingat akhirat, kamu ingat mati, bukan malah nggawa aneka kepentingan dunia ke dalam ziarah kubur. Jadi dua ini sinkron. Sampai doa mereka gimana? Ya Rabbana ya Kudus, berikanlah kami fulus warna merah yang alus-alus. Nggih. Pripun Pak, untung gone sampean kok rapal to. Ini apa-apaan? Di kuburan dia minta uang. Berikanlah kami fulus warna merah sing alus-alus. Jadi sing lecek ra payu. Subhanallah. Dan mereka sebenarnya ibadah-ibadah seperti itu tujuannya satu. Pengen sugih dalam pikirannya cuman sugih. Karena yang dia inginkan hanya kehidupan dunia. Dan memang dari dulu sejarah kesyirikan sampai sekarang nuansanya sama. Ingin cepat kaya. Sehingga amalia-amalia yang mereka buat juga sama seperti itu. Setiap kali saya mendapatkan aneka hadis palsu, itu pasti keutamaannya rezekinya lancar, apapun harapannya dikabulkan, punya keinginan apapun nanti akan dipenuhi. Kok satu warna? Ini satu warna. Makanya Bapak Ibu, dakwah tauhid dan sunnah seperti yang disongsong oleh Muhammadiyah ya, mengajarkan manusia kepada tauhid, itu impian terbesarnya surga. Sehingga ketika kita membaca hadis-hadis yang isinya fadhail a'mal, itu kan fadhail amal akhirat, diampuni dosanya. Contohnya misalnya puasa Asyura, apa keutamaannya? Ya, wa shaumu yaumi Asyura, kata Nabi SAW, ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanatal madiyah. Untuk puasa Asyura aku berharap kepada Allah semoga bisa menjadi kafarah untuk dosa-dosa setahun di masa silam. Jadi janjinya adalah janji ampunan dosa, janji surga, janji ini, janji ini. Demikianlah amal yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu kita mengedepankan semangat takwa. Dan tujuan tertinggi takwa adalah bagaimana kau bisa selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau amalan-amalan yang tidak ada dalilnya, rata-rata hanya fungsinya apa? Untuk memotivasi orang nyari dunia. Jadi dibuat harapan pendek, harapan jarak dekat, harapan jarak jauh, harapan yang tertinggi tidak disebutkan di situ. Padahal mohon maaf, ketika itu adalah hadis palsu, berarti sebenarnya harapan itu ada nggak Pak? Zong, harapan kosong. Sampai pun orang musyrikin itu juga punya harapan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan amalnya orang kafir itu seperti apa? Karamadin ishtaddat bihirrih, seperti ramad. Tahu ramad? Abu. Seperti abu. Amalan orang musyrikin, orang kafir itu seperti abu yang ditiup angin kenceng fi yaumin asif, di musim kering. Abu Pak, kalau kena air itu gumpal. Tapi kalau garing pripun Pak? Awu kalau kering gimana Pak? Hah? Begitu Anda lempar ke atas, terbang, ditiup angin kenceng. Saya mau ngambil satu, nggak bisa. Demikianlah gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan orang kafir. Dalam ayat yang lain Allah menggambarkan seperti fata morgana, biqi'atin yahsabuhu dzam'anu ma'a, yang berada di padang pasir, orang yang kehausan merasa kalau itu adalah air. Jadi misalnya Pak, ada orang kehausan kemudian melakukan perjalanan jauh di padang pasir. Lalu di situ terlihat seperti ada sungai, fata morgana. Kira-kira yang dia lakukan apa? Ya? Apa yang dilakukan oleh orang yang kehausan ini? Dia akan berusaha untuk
mengejarnya. Saat dia mengejar maksudnya gimana Pak? Tambah tenaga. Ayo semangat, tambah tenaga, di depan ada sungai. Dia tambah tenaga, dia tambah semangat, sampai di sana kosong, zong. Capeknya lebih, hausnya makin parah, nggak dapat apa-apa. Sayangnya masih banyak orang yang mau jadi korban hadis palsu. Sehingga kalau mau jadi korban harapan palsu, zong yang nggak ada nilainya, ikutilah hadis palsu. Makanya kita ingatkan seperti ini. Mbok mesakne awakmu iki, kasihan kamu ya. Kamu sudah capek-capek melakukan amalan A, melakukan amalan B, ternyata semuanya harapannya zong. Ya Allah, katanya dulu siapa yang beramal A, beramal B akan dapat ini. Mana kok nggak ada? Saya ngomong ngono sapa? Ini ada hadisnya. Wong palsu ngono kok percaya. Apakah nabiku pernah menyampaikan seperti itu? Tidak ada. Makanya fadhail amal silahkan, tapi fadhail amal jangan yang palsu. Itu zong. Karena jelas palsu itu kok kosong. Sehingga kadang kan orang beralasan, loh katanya boleh mengamalkan hadis dhaif dalam fadhail amal. Ini bukan sebatas dhaif, ini palsu. Dhaif itu ringan, masih ada peluang sahih. Misalnya ulama A menilai sahih, ulama B menilai dhaif. Ulama A menilai sahih, ulama B menilai dhaif misalnya. Kan masih ada sisi khilaf. Contohnya Pak, keutamaan sholat syuruk. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif jiddan, dan ada yang mengatakan hadisnya hasan. Ada beda pendapat dalam masalah ini. Itu yang dhaif. Sehingga kalau kita mengamalkan itu, bolehlah disebut ini melakukan fadhail amal, walaupun landasannya hadis yang dianggap dhaif oleh sebagian ulama, tapi yang ini menilai apa? Hasan. Masih ada peluang harapan. Apa keutamaannya salat syuruk? Mendapatkan pahala haji dan umrah. Kita melakukan itu, selesai sholat subuh kita nggak keluar dari masjid, kita bertahan sampai kemudian terbit matahari, lalu kita sholat dengan harapan dapat pahala haji dan umrah. Sampai di akhirat harapan itu masih terbawa, dikasih walhamdulillah. Kalaupun tidak ada, sholat syuruk itu duha pertama. Sholat syuruk itu duha pertama, sehingga yang bersangkutan tetap mendapatkan keutamaan sholat duha. Baik, seperti inilah landasan takwa ketika orang beramal kepada Allah. Dia membatasi diri, bagaimana dia beramal sesuai dengan panduan yang ada, dan harapan terbesarnya adalah cita-cita puncak bahagia di surga. Nah, demikian pula ketika seorang hamba dia sedang punya masalah dunia, maka dia diajarkan takwa. Takwa itu gimana? Kowe kudu sabar. Sabar maksudnya gimana Pak? Ojo sampai ngelakoni perbuatan yang mengundang murka Allah. Contohnya Pak, nah orang kalau nggak sabar, mohon maaf, pelariannya berbuat maksiat. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran. Ini waktunya sudah selesai. Yang bel, ya sudah selesai atau belum? Belum. Nanti tolong diingatkan ya. Baik, saya sampaikan ini. Allah ingatkan dalam Al-Quran bagaimana cara setan menggoda hamba untuk berbuat maksiat. Allah mengatakan, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan kalian, menakut-nakuti kalian dengan al-faqra, dengan kefakiran. Fakir itu apa sih Pak? Fakir itu artinya butuh. Al-faqru sama dengan al-hajah. Al-faqru sama dengan apa? Al-hajah. Maka fakir itu sama dengan butuh. Sehingga orang yang fakir itu orang yang selalu merasa butuh. Wes sugih tapi kok sek gelem sek doyan duwite wong liya, itu hakikatnya apa? Fakir.
kowe iki pejabat, gajimu gede, tapi duitnya wong kok sek pok cukup. Berarti hakikatnya dia apa? Fakir. Tidak ada manusia yang lebih fakir dibandingkan orang yang sampai mengambil harta orang lain yang bukan haknya. Itu manusia yang fakir. Baik. Allah mengatakan, "Asyaitanu ya'idukumul faqra." Setan menakut-nakuti kalian dengan perasaan dibuat merasa butuh. Kalau nggak kayak gini nanti gimana ya? Kalau nggak kayak gini nanti gimana? Itu kan peluang bagus. Kalau aku nggak ambil, nanti aku makan apa? Lah biasanya makan apa? Nasi, ya makan nasi. Iki engko nek aku ora cukup ora oleh nyambut gawe kaya ngene kok bojoku mangan apa? Nah, biasanya mangan apa? Ya mangan sego, ya dipakani sego. Baik. Tapi banyak orang yang ditakuti setan seperti itu. Sehingga dia merasa ketakutan dengan suasana butuh-butuh tadi. Kalau manusia sudah pada posisi ketakutan, gampang digoda setan untuk berbuat al-fahsya wa ya'murukum bil fahsya. Maka mudah bagi setan untuk mengajarkan manusia berbuat kekejian. Ini berlaku dalam semua hal jamaah. Contoh misalnya, kayak tadi ya, butuh rumah. Mas, kalau tak ukur mas ya, antara gaji saya dengan kenaikan harga tanah itu kok tidak linier. Gajiku ya munda, tapi grafiknya ngisor terus. Tapi harga tanah munda, grafiknya naik drastis. Lah, tabungan ini kalau disuruh ngejar itu, kita ranyanda. Kayaknya kok nggak sanggup ini. Terus gimana? Ya, kapan kita punya rumah kalau nggak KPR? Akhirnya dia dibuat ketakutan seperti itu. Setan gampang saja membisikkan, ayo kono KPR, kowe iki kapan duwe omah, kancamu wis do duwe omah, wis sesuatuku lemah, nggih. Ana sing jago lurah, lho. Makanya kapan kamu kalau tidak segera KPR bisa punya rumah? Akhirnya dia apa? Nekat KPR dengan cara riba. Yang lain misalnya, kowe iki nek mulai cobalah jadi anak yang membanggakan orang tua. Maksudnya gimana? Ya mulai nggawa mobil ngono lho, nggawa motor. Kancamu nek mulai wis do nggawa mobil, kowe mulai mongko danan. Sepeda motor, nggih. Akhirnya dia dipanas-panasi seperti itu muncul dalam hatinya. Oh iya ya, biar orang tua saya bangga. Kemudian dia apa, Pak? Leasing kendaraan. Belum waktunya tapi dia kejar. Itulah penyakit istibta. Pengin cepat sukses sebelum waktunya. Nah, ketika dia merasa bahwasanya dia sudah memiliki ini, padahal semua itu hasil utang semuanya. Omai utang, kendaraane utang, perhiasane utang, perabotane melu utang. Seisi rumah isinya rumah berhias utang riba. Dari mana itu? Dari godaan setan tadi. Dia dibuat takut dulu. Setelah dia dalam posisi merasa takut, akhirnya mudah bagi setan untuk memberikan solusi. Nek wis wedi kaya ngene iki, ra ono solusi. Wa ya'murukum bil fahsya. Akhirnya setan gampang menggoda manusia untuk menyuruh perbuatan yang keji. Praktek riba, kemudian praktek zina dan seterusnya. Contoh yang lain ya, seorang pemuda dengan pemudi, wes kadung tresno, sudah terlanjur seneng ya. Akhirnya gimana? Sing lanang wedi rabi, takut rabi. Engko nek aku nikah, gitu nggak sanggup menafkahi keluarga. Wong saiki urip dhewe, mangan golek masjid. Nggih, Pak. Sehingga dia kalau bisa nggak keluar sepeser pun. Itu ketika dia hidup sendiri. Ketika saya nikah, terus nanti gimana? Saya ngasih nafkah untuk istri saya. Yang perempuan juga sama. Yang perempuan takut. Awas lo ya.
Kalau nanti kamu nikah, kamu ini masih muda, nikmati dulu masa mudamu, yang happy dulu. Belum tentu suamimu bisa membahagiakan kamu dibandingkan orang tuamu. Kamu mungkin ketika bersama orang tuamu pengen apa dituruti, pengen ini ada. Sekarang kalau kamu nikah sama suamimu, belum tentu kamu akan diberi yang sama. Makanya jangan nikah dulu, bertahan dulu. Sudah? Yang laki-laki takut nikah karena nggak berani memberi nafkah, yang perempuan takut nikah karena khawatir tidak bisa bahagia. Wong wedok niku nggak mau nikah kan karena ini, Pak. Sehingga seolah-olah pernikahan itu akan mempertaruhkan kebahagiaannya. Kalau saya nikah nggak ada jaminan saya bahagia. Akhirnya gimana? Dia takut nikah. Podo-podo wedi nikah, wes kadung jatuh cinta. Sudah terlanjur jatuh cinta, takut nikah. Akhirnya apa? Zina. Gampang bagi setan untuk menggoda dia kepada perbuatan al-fahsya. Ini terjadi pada semuanya. Ada orang misalnya punya peluang, Pak, itu udah diambil, itu kan haram. Ya serapopo Pak, mong saedik. Sampean kan butuh toh Pak. Engkau mulai iso membahagiakan istri, membahagiakan anak-anak dengan uang itu. Kalaupun Bapak tidak ambil, uang haram itu akan lari ke tempat orang lain. Sama saja. Nah terus, ya diambil Pak. Pertimbangan batin seperti itu. Dia dibuat merasa butuh dulu dengan uang itu, akhirnya dia ambil, padahal itu uang haram. Dan masih banyak yang lainnya. Makanya ujiannya di sini jamaah. Siapa yang berani melawan rasa takutnya, maka dia akan bisa bertahan sebagai hamba yang bertakwa. Karena itulah lelaki yang sejati, mukmin yang sejati, ketika dia mendapatkan godaan berupa rasa takut tadi, dia pasrahkan dirinya kepada Allah. Aku tawakal kepada Allah dan aku bertahan untuk tetap bertakwa kepada Allah. Lalu Allah kasih solusi yang terbaik. Karena itu coba Bapak lihat ya, kan ada banyak orang yang melakukan olahraga untuk membangunkan adrenalin, Pak ya. Iya. Apa contohnya, Pak? Terjun payung. Terus apa lagi? Sepedaan ranggo setir. Apalagi? Pripun? Selorotan atau main di laut, diving, itu semuanya adalah olahraga yang memicu adrenalin ya. Bagi mereka yang merasa aku nggak takut, dia akan berusaha untuk mencari olahraga yang memicu adrenalin. Ngata nih Pak, orang senang dengan itu. Saya nggak takut, saya siap untuk menghadapi resiko. Loh, dia nggak takut seperti ini, coba dikasih tantangan. Ini nggak boleh loh ya. Nah nanti kalau ini nggak boleh gimana hidup saya? Loh, nyatanya kok ya wedi ngono kok. Sehingga banyak orang yang takut menghadapi realita kehidupan, ketika dia diperintahkan untuk ikut syariat, gemeteran. Berarti sebenarnya dia manusia yang tidak punya nyali. Maka manusia pemberani yang sejatinya adalah mereka yang bertakwa. Manusia pemberani yang sejatinya adalah mereka yang bertakwa. Hidupmu adalah tantangan kamu, ujian bagi kamu, dan kamu dituntut untuk jadi orang yang bertakwa. Siapa yang siap bertakwa, itulah pemberani yang sejatinya.